Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tech. Gue makin heran sama Oppo, terutama untuk seri Reno-nya. Setiap seri ada aja gebrakannya cuy. Salah satunya smartphone yang bakalan kita bahas yaitu Oppo Reno 13 5G. HP ini nggak ada yang aneh sebenarnya, tapi menurut gua malah membawa upgradean yang besar nih dari seri sebelumnya dan bakalan susah untuk kita cari kekurangannya. Coba kalian lihat secara desain HP ini tuh udah bagus banget ya teman-teman, dan gue yakin kalian juga pada setuju demikian. Kalau desainnya sih emang udah secakep itu teman-teman, terutama varian warna luminous blue ini, darknya itu kelihatan dapet banget, dan ini warnanya kelihatan laki banget teman-teman, dan cocok banget nih buat gue ya. Tapi ada satu varian lagi yaitu warna white ya teman-teman, alias warna putih. Nah warna putihnya itu ada motif kupu-kupu gitu. Jadi gue yakin orang yang memilih warna tersebut kemungkinan adalah cewek-cewek. Kalau kalian notice di seri Reno 13 untuk warna biru, di sekelilingnya itu warna birunya itu menyala teman-teman. Kalau misalkan kena pantulan cahaya, sebenarnya ini bukan lampu ataupun aksesoris tambahan, melainkan ini merupakan color natural dari smartphone yang satu ini teman-teman. Selain itu yang gue suka dari smartphone ini punya feel yang beneran nyaman saat digenggam. Genggaman smartphone itu berasa kayak megang iPhone, berkat framenya yang kalau kalian lihat bener-bener mirip seperti iPhone. Yang gue bisa bilang sih kayaknya emang Oppo makin terinspirasi dari iPhone ya. Sampai mereka tuh niat banget mendesain si bagian framenya ini mirip seperti smartphone kelasan iPhone. Sebenarnya sih ini jadi kesan yang positif menurut gue, karena jadi lebih berkelas. Hal ini tuh sebenarnya udah gue rasain di Oppo Find X8 yang sebelumnya kita sempat review teman-teman. Dan smartphone tersebut mendapatkan respon yang bisa dibilang positif dengan desain yang udah cakep kayak gitu teman-teman. Balik ke smartphone ini, Oppo Reno 13 5G punya bobot yang tergolong ringan, cuma di angka 184 gram aja, dan ini bener-bener ringan buat seukuran smartphone Android. Tipisnya juga dapat, jadi sulit banget buat nyaingin smartphone ini teman-teman. Lalu di paket pembelian kita juga mendapatkan sebuah adapter charger 80 watt serta dukungan kabel USB Type-C juga udah ada pastinya. Yang menariknya smartphone ini bukan cuma tahan air aja, tapi smartphone ini punya fitur underwater teman-teman. Ini yang menarik, jarang banget smartphone Android yang punya fitur underwater. Nanti kita bakalan bahas eksklusif fitur yang satu ini. Cuman yang jelas secara spesifikasi kamera, HP itu punya setup triple kamera dengan kamera utamanya itu beresolusi 50 megapiksel, 8 megapiksel untuk ultrawide dan juga 2 megapiksel untuk lensa depth. Nah, kamera selfie-nya sendiri sih cukup besar ya buat resolusinya. Maka dari itu kita bakalan bahas kameranya terlebih dahulu sebelum kita bahas fitur eksklusif yaitu kamera underwater. Secara hasil kualitas warna berasa pop up seperti smartphone Oppo pada umumnya. Namun warnanya ini gue cukup salut ya, karena setiap foto yang kita ambil warnanya itu tetap konsisten. Saat perpindahan lensa pun juga demikian, entah itu kamera utama ataupun kamera ultrawide, di sini punya warna yang benar-benar konstan teman-teman, alias konsisten. Nah terus juga untuk masalah tekstur juga demikian, yang dimana teksturnya berasa tajam, dan gue salut sama Oppo di sini nggak dibuat tajam alias dibuat sharpening gitu, tapi di beberapa kondisi aja yang dibikin terlalu sharpening ya teman-teman. Tapi secara overall gue udah cukup suka sama hasil foto dari Oppo Reno 13 5G yang menurut gue punya hasil yang udah oke banget dan bisa bersaing dengan smartphone lain. Namun di beberapa foto gue menemukan warna pink di Oppo Reno 13. Entah kenapa nih, beberapa foto yang kita ambil warnanya begitu kelihatan pink. Hal ini mungkin gue bisa maklumin karena ini masalah software aja. Tapi hal itu terjadi hanya beberapa kali aja dan tidak terlalu sering-sering ya teman-teman. Ya semoga Oppo bisa memfix masalah ini segera ya. Ya warna pinknya sih memang gak kelihatan banget kalau misalnya kalian orangnya nggak terlalu detail. Ya, ini adalah kamera depan dari Oppo Reno 13 5G di resolusi 4K 30. Dan dia bisa merekam di resolusi maksimalnya di 4K 60 fps. Kalau misalnya kita lihat, ini kita vokalnya bisa atur-atur sendiri mau seberapa luas. Dan kalau misalnya kita lihat, memang bawaan dari kamera depan Oppo Reno 13 5G ini cukup luas banget. Oke, ini adalah hasil perekaman kamera ultra wide dari Oppo Reno 13 5G. Yang sayangnya kita nggak bisa rekam di resolusi 4K 30 maupun 4K 60 atau 1080p 60 fps. Dia cuma bisa mentok di Full HD 30 fps saja. Cuma kalau misalnya kita lihat hasil perekaman dari Oppo Reno 13 5G ini cukup aja. Dynamic range nggak begitu luas. Kemudian juga ya warna-warna pohonnya agak sedikit hijau banget ya, khas Oppo sekali. Dan ya kita bisa ganti lensa. Nah ini lensa utamanya, ini lensa ultrawide. Ya agak sedikit berasa bedanya ya, cuma ini cukup smooth untuk
perpindahan lensa dari kamera Oppo Reno 13 5G dan maksimal di 10 kali. Ya, overall untuk hasil video kamera dari Oppo Reno 13 5G ini ya udah cukup oke aja. Apalagi kalau misalnya kita mengingat harga Oppo Reno series itu ya segitu. Jadi gue punya ekspektasi lebih dari generasi sebelumnya, yaitu Oppo Reno 12 5G. Tapi yang gue lihat di sini memang ada sedikit upgrade, terutama di kamera depannya yang udah cukup baik, bisa ngerekam 4K 60 juga, dan kamera belakangnya juga udah cukup oke. Terkait AI sebenarnya sih nggak ada yang gimana-gimana ya. AI-nya itu mirip banget sama kayak ColorOS 15 pada umumnya yang ada di Oppo Find X8 yang sebelumnya kita sempat review. Yang terpenting di sini sih bagi gue pribadi dan AI yang paling sering kepake yaitu AI Enhancement Clarity, yang dimana untuk meningkatkan hasil foto yang tadinya blur jadi lebih tajam. Terus juga ada AI yang namanya AI Eraser yang sekarang di ColorOS 15 jadi lebih maksimal dan lebih baik. Nah terus juga sekarang ada AI baru yaitu AI Live Photo. Basicnya sih ini kita bisa memilih foto frame by frame. Jadi kalau misalnya ada foto yang lebih bagus dari yang kita jepret itu bisa kita ambil. Karena basicnya ya kalau misalnya kalian tahu live foto seperti ada di iPhone sih ya kurang lebih mirip kayak gitu. Tadinya gue janji bakal ngebahas fitur kamera underwater. Fitur ini tinggal kalian aktifkan dengan cara slide ke bagian pojok more nih teman-teman dan pilih underwater. Simpelnya fitur ini bakal menonaktifkan touchscreen kalian. Nantinya kalian operasiin recording ataupun take foto ya teman-teman bisa menggunakan tombol volume up ataupun tombol volume down. Fitur itu sebenarnya bisa banget diikutin sama brand-brand lain, tapi Oppo jadi salah satu pionir pertama yang punya fitur menarik ini. Hasil foto-fotonya sih gue bisa bilang udah bagus ya, dan bisa memberikan hasil yang oke dari segi warna dan juga kedetailannya nih. Tadinya gue mikir kalau misalnya fitur underwater bakalan mengurangi kualitas foto, tapi nyatanya hasilnya sih masih sama-sama bagus dan jelas gitu untuk objek orang yang kita foto. Jika sudah selesai menggunakan fitur ini, nantinya akan otomatis removing waternya teman-teman. Fitur ini jelas banget untuk membersihkan speaker ataupun mic kalian agar suaranya nggak sember. Beralih ke bagian lain yaitu masalah layar. Ini bagian yang gue suka karena Oppo Reno 13 5G sekarang punya spesifikasi layar yang mirip kayak Oppo Find X8. Dari mulai bezelnya yang super tipis nih, ukurannya juga cuma 6,59 inch, terus juga resolusinya udah Full HD Plus dan ini di atas dari Full HD biasa ya. Refresh-nya juga sampai 120 Hz. Secara experience dikasih sama smartphone ini berasa udah nyaman banget, seperti menggunakan layar smartphone flagship teman-teman. Sekarang kita langsung masuk ke performance aja. Secara chipset dia tuh pakai Dimensity 8350. Ya, SoC yang mungkin jarang kita dengar teman-teman. Tapi mungkin tahun ini banyak banget yang pakai SoC tersebut. Ya, semoga ya. Karena pabrikasinya 4 nanometer teman-teman. Nah, kita udah ajakin benchmark smartphone ini. Dari mulai aplikasi Antutu benchmark, Antutunya itu dapat di angka 1.100.000-an teman-teman. Ya menurut gue skornya cukup tinggi nih. Apalagi kita running 5 kali, skornya pun juga masih tetap konsisten. Di aplikasi Geekbench 6 pun juga demikian nih, single core dan multi core dapat skor yang cukup lumayan tinggi buat seukuran smartphone kelasan mid-range. Buat stress testnya di sini kita udah coba, stability dapat di angka 37,9%, baterai berkurang 11% dengan FPS-nya itu di angka 15 sampai 66 fps. Nah, buat temperaturnya tergolong cukup tinggi di angka 45 derajat Celcius. Kita udah ajak CPU throttling test juga. Di sini kita dibuat terkejut sama SoC yang satu ini. Karena di 3 skenario kita uji 30 menit, 45 menit dan 60 menit, di sini punya statistik yang stabil warna hijau. Temperaturnya pun juga demikian, tergolong adem, cuma di angka 37 derajat Celcius aja, itu pun juga temperatur tertinggi. Nah, langsung kita gaming test aja teman-teman ya di Oppo Reno 13 5G ini. Di sini kita coba buat main game PUBG Mobile, settingannya udah smooth extreme plus ya teman-teman, dan FPS-nya dapat di angka 85 sampai 90 fps dan ini minimal terjadi frame drop. Terus juga selama kita bermain 30 menit pun baterainya di sini masih tergolong irit ya teman-teman, cuma berkurang 7 sampai 8%-an aja. Temperaturnya cuma di angka 36 derajat Celcius. Lanjut ke game Mobile Legends Bebeng, settingannya ultra, FPS-nya dapat di angka 120 dan minimal terjadi frame drop. Baterainya juga berkurang cuma 8% selama 30 menit bermain dan temperaturnya
temperaturnya lagi-lagi tergolong adem di angka 36 derajat Celcius. Genshin Impact settingan highest 60 fps kita coba ya teman-teman, dan untuk fps dapat di angka 30 sampai 55 fps. Nah, selama kita bermain 30 menit baterai berkurang 11% dengan temperatur sempat nyentuh di angka 40 derajat Celcius tapi turun lagi ke angka 39 derajat Celcius. Jadi kita bisa kalkulasikan kalau misalkan Dimensity 8350 5G ini teman-teman punya efisiensi daya yang cukup baik, performance-nya pun juga baik juga nih. Tapi mau gimana pun ya kita bisa apresiasiin lah sama SoC yang satu ini yang ditanam di smartphone Oppo nih ya, jadi makin meningkat secara performance dan juga efisiensi daya. Ngomongin efisiensi daya, di sini baterai sendiri sih HP ini punya kapasitas 5600 mAh teman-teman, dan menurut gua baterai segini sih udah cukup irit. Screen on time-nya pas waktu kita coba bisa bertahan 9 sampai 10 jam dan itu udah cukup banget. Apalagi untuk baterainya udah didukung SuperVOOC 80W dan itu pastinya ngebut. Yang terpenting buat dipakai harian, smartphone ini udah nyaman secara desain, performance baterainya yang irit, layarnya pun juga demikian. Gua nggak ngalamin nge-lag apalagi di ColorOS 15 ini, minim terjadinya bug ya teman-teman, walaupun banyak banget nih aplikasi iklan dan juga bloatware yang muncul gitu, tapi tetap semut lah OS yang satu ini, ColorOS 15. Alright, kesimpulannya Oppo Reno 13 5G smartphone ini membawa upgrade yang bener-bener banyak daripada seri sebelumnya. Gue nggak expect kalau misalnya bawa upgrade yang cukup masif daripada seri sebelumnya, terutama dari segi desain yang jadi lebih mantep sekarang. Untuk frame-nya juga nih, ini gue suka banget, jadi kelihatan makin cantik. Bezel layarnya juga nggak ada obat nih, mirip seperti layarnya flagshipnya Oppo saat ini yaitu Find X8. Secara performance pun juga demikian, Dimensity 8350 yang menurut gua menjadi salah satu performance penopang buat smartphone ini nih. Dan SoC ini bukan SoC yang kaleng-kaleng, apalagi mensupport hasil kamera yang bagus juga, terutama di sektor AI-nya juga nggak bisa dianggap remeh. Jadi mungkin tahun ini kayaknya BBK Group lagi-lagi nih ya bakalan merajai pasar, tapi nggak tahu lah ya. Awal tahun aja dibikin banyak kejutan sama BBK Group ya, dari mulai X200 Pro terus juga X8 ya, X8 kan akhir tahun ya teman-teman, terus juga sekarang Reno 13 5G. Ya semoga harga HP ini menarik, itu aja sih pesan dari gua. Kalau misalnya harga HP ini lebih dari 9 juta ya mungkin bakalan terasa mahal ya, tapi ya gue berharap Oppo Indonesia bisa ngasih harga yang terbaik buat si Reno 13 5G ini. Jadi mungkin cukup share aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, boleh banget langsung tulis di kolom komentar ya. Pengen join ke komunitas kita, boleh banget langsung join komunitas kita di Telegram, klik linknya di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita ya, ini yang paling penting. Kalau pengen nanya-nanya secara privat, boleh banget langsung ke Instagram kita. Sorry banget kalau misalnya pembawaannya kurang maksimal buat video kali ini, karena memang ya lagi musim pancaroba, wajar lah ya. Jadi batuk pilek itu udah makanan musiman. So ya mungkin cukup sekian aja video kali ini. Until next time, goodbye.